Saudara, persaingan para bakal calon presiden kian sengit, lobi-lobi ke sana kemari makin gencar dilakukan untuk merebut hati para petinggi partai politik dan sejumlah tokoh. Namun sebetulnya ada hati yang harus dipikat oleh para bakal capres, yakni restu dari Presiden Joko Widodo. Ya, pasalnya saudara, endorsement dari Pak Presiden ini mampu mendorong peluang kemenangan capres. Dua bakal capres yang kini tambah lengket dengan Jokowi adalah Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Lalu siapa capres pilihan Joko Widodo? Ya, baik Prabowo maupun juga Ganjar sudah warawiri di tangga teratas survei elektabilitas calon presiden. Kita bedah bersama saudara bagaimana survei terbaru dari Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Dan hasil survei menunjukkan saudara, dari sekian banyak nama, Prabowo mampu berlari kencang bahkan membalap tingkat elektabilitas Ganjar. Bakal calon presiden dari Partai Gerindra dan juga PKB ini meraih elektabilitas tertinggi sebagai bakal calon presiden pilihan publik dengan angka 24,5%. Angka ini naik dari survei sebelumnya 18,1%. Sementara itu, saudara, bersaing ketat dalam perlombaan menuju kursi nomor 1 ada Ganjar Pranowo. Di peringkat keduanya di dalam survei Litbang Kompas, elektabilitas Ganjar sendiri sebetulnya cukup konsisten merangkak naik sebagai bakal calon presiden yang dideklarasikan paling buncit. Namun kali ini tingkat elektabilitas Ganjar turun dari awal tahun 25,3% menjadi 22,8%. Maju sebagai bakal calon presiden, Ganjar sudah mengantongi dukungan PDI Perjuangan dan juga P3. Dan satu lagi saudara, bakal calon presiden yang bisa dikatakan sangat diperhitungkan adalah Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan juga PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nah, data survei mencatat tingkat elektabilitas naik 0,5% dalam periode yang sama menjadi 13,6%. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi tingkat elektabilitas kandidat calon presiden. Dan faktor Jokowi effect tidak dapat dipandang sebelah mata. Tapi kita harus lihat bagaimana Jokowi efek ini sangat berpengaruh. Di survei kami itu diukur ya, kalau ditanyakan apakah pilihan dari Jokowi ini mempengaruhi pilihan Anda terhadap calon presiden, itu 15% mas. Oke. 15%, sehingga sangat berpengaruh. Oke. Sehingga partai-partai yang dikonotasikan oleh publik itu satu aras, satu jalur politik dengan Jokowi, itu pasti akan beroleh efek yang positif. Yang jadi pertanyaan kemudian, mengapa kekuatan Jokowi efek kepada bakal calon presiden begitu kuat? Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja Jokowi sebagai komando negara ini, yang akhirnya berpengaruh pula pada penilaian posisi politik Jokowi. Dan dari survei Litbang Kompas, saudara, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo ini terus menanjak sejak awal pemerintahan 2019. Dan pada survei periode 29 April hingga 10 Mei 2023, jarak antara responden yang puas dan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi ini semakin jauh. Sebanyak 70,1% responden menyatakan rasa puas kepada kinerja pemerintah. Tidak hanya pada sosok calon presiden, Jokowi efek punya sumbangsi besar pada tingkat elektabilitas partai politik, saudara. Efek positif akan dirasakan partai politik yang dikonotasikan publik satu arah dengan Joko Widodo. Kita simak bersama, saudara. Beberapa contohnya dalam survei Litbang Kompas. Tingkat elektabilitas PDI Perjuangan, Gerindra dan juga P3 ini naik masing-masing menjadi 23,3, 18,6 dan juga 2,9%. Bulan ini, saudara, PDI Perjuangan jelas-jelas adalah partai koalisi pemerintah di mana Joko Widodo adalah salah satu kader di dalamnya. Gerindra pun meraup keuntungan dari kebersamaan yang kerap ditunjukkan oleh Prabowo dan juga Jokowi. Dan P3 yang menjatuhkan pilihan bakal calon presiden kepada Ganjar Pranowo meski tengah berada dalam koalisi Indonesia Bersatu. Ya, kalau kita lihat bersama, sebaliknya kita lihat partai politik yang tidak seirama dengan sejalan dengan aba-aba Joko Widodo. Masih dalam survei yang sama, angka tingkat elektabilitas Partai Nasdem, saudara, Golkar,
dan juga PKB ini kalau kita lihat bersama ini menurun. Langkah Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dilihat publik sebagai antitesis pemerintahan Jokowi. Kemudian sikap Golkar yang belum menentukan bakal calon presiden sangat memengaruhi awareness publik. Nah, untuk PKB, ya dia memang sudah jelas berada di barisan Prabowo dan saat ini berada dalam koalisi pemerintah. Namun yang jadi persoalan adalah pilihan publik terhadap PKB ini nantinya sangat bergantung kepada apakah Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB akan ditunjuk mendampingi Prabowo sebagai bakal cawapres atau tidak. Ya, sebagai kader PDI Perjuangan, Saudara, Jokowi ini hadir saat partainya mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 21 April lalu di Istana Batu Tulis, Kota Bogor, Jawa Barat. Jokowi pun sempat tertangkap kamera bersama-sama dengan Ganjar dalam berbagai kesempatan. Namun, Saudara, tidak serta-merta tentu saja Jokowi sudah absolut untuk mendukung Ganjar sama seperti pilihan partainya. Kok bisa ya? Ya, kalau kita berandai-andai ya, Jokowi kan kader PDI Perjuangan, ya pastinya seharusnya Jokowi kan bisa terang-terangan ya mengendorse Ganjar. Nah, saat berpidato dalam puncak musyawarah rakyat relawan Jokowi di Istora Senayan, Jakarta 14 Mei yang lalu, Jokowi ini malah meminta para relawan jangan gerusa-gerusu memilih calon presiden. Jokowi pun memberikan wejangan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin berani demi rakyat, bukan yang hanya duduk-duduk di istana. Sejumlah nama pun mencuat dari musra. Dua yang paling terkuat adalah nama Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Oleh sebab itu sekali lagi memilih pemimpin di tahun 2024 ini sangat krusial, sangat penting sekali, harus tepat dan benar. Oleh sebab itu saya bolak-balik menyampaikan, jangan gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa. Karena begitu keliru, kita tidak bisa minta kembali lagi. Nggak bisa. Sempat ada kerikil kecil dalam hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan. Tepatnya saat Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini, Saudara. Dua kepala daerah dari PDI Perjuangan, yakni ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga Gubernur Bali Iwayan Koster dituding jadi penyebab gagalnya hajatan besar sepak bola dunia di Indonesia kala itu karena menolak kehadiran timnas Israel U20. Padahal, Saudara, sejak jauh-jauh hari pemerintah telah menyiapkan sarana dan juga prasarana serta anggaran yang pastinya tidak sedikit untuk perhelatan tersebut. Nah, kalau kita lihat bersama, sebaliknya Jokowi ini terlihat makin akrab dengan bakal calon presiden partai lain yang tak lain dan juga tak bukan adalah ini dia, Prabowo Subianto. Dalam sejumlah kunjungan kerja, Prabowo ini selalu dekat dengan Joko Widodo. Misalnya saja saat menanam mangrove bersama, Prabowo ini berada tepat sekali di samping Jokowi dan nyemplung bareng di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta 15 Mei yang lalu. Bukan hanya urusan pekerjaan sebagai presiden dan juga menteri. Kebersamaan Jokowi dan Prabowo bahkan terlihat sampai ke keluarga mereka. Ya, ini dia saat Lebaran kemarin misalnya, keluarga Prabowo ini bersilaturahmi ke Jokowi di kota Solo. Prabowo juga beberapa kali menemui putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka saat berada di Solo. Dan yang paling terakhir adalah Jumat malam. Gibran ini menemui Prabowo, menemani Prabowo bertemu dengan relawan di Solo. Sampai-sampai ya, Gibran kena semprit PDI Perjuangan. Beliau sebagai kader yang masih muda, kewajiban kita untuk beri nasihat. Tadi kita menyampaikan nasihat panjang lebar. Saya sampaikan bahwa Anda ini seperti gula dengan semut. Beliau posisinya seperti gula. Jadi semut dari mana-mana tinggal menjaga semut mana yang baik dan semut mana yang menjerumuskan. Itu pesan singkat sebagai nasihat tadi.
Ya, saat itu Gibran pun menjelaskan arti keberadaan dirinya saat bersama dengan Prabowo pada Jumat malam. Menanggapi pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri lewat Sekjen Hasto Kristianto yang meminta waspada dansa-dansa dan juga manuver politik. Gibran mengaku tidak melakukan manuver politik. Menurut Gibran, ia tidak memiliki pasukan dan berada di luar struktur partai. Gibran mengibaratkan dirinya ini cuma anak kecil, sehingga semua pihak diminta tidak perlu panik. Bermanuver, saya tuh tidak di struktur partai, saya tuh cuma kader biasa, saya tuh masih kader baru, saya tidak punya pasukan. Manuver apa? Saya tuh cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh ya. Saya tuh cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik gitu loh ya. Kapok menerima aku dengan Pak Prabowo nggak Mas? Enggak loh, semua orang kan saya terima, Pak Anies, kita pengajian bareng dan lain-lain. Nanti malam juga ada Pak Gubernur, kan pasti kami terima. Ya, melihat konstelasi politik, publik tentu saja masih menerka-nerka siapa sebenarnya calon presiden pilihan Jokowi nanti saat pemilu 2024. Mengapa publik masih menerka? Ya, karena Jokowi ini masih tercatat sebagai kader dari PDI Perjuangan yang sudah punya bakal calon presiden yakni Ganjar Pranowo. Tapi kenyataannya, saudara, Jokowi ini terlihat lebih sering bersama dengan Prabowo ketimbang bersama dengan Ganjar menjelang Pilpres 2024. Ya, posisi tingkat elektabilitas calon presiden pilihan publik saat ini tentu saja masih fluktuatif. Banyak hal masih bisa terjadi dari sekarang hingga pencoblosan nanti saat perlombaan lari menuju kursi presiden 2024 terus mendekati garis finish. Dan kita akan lihat kepada siapa Joko Widodo akan menjatuhkan pilihannya nanti. Informasi lainnya juga akan hadir di berita utama adalah Jokowi memberikan pesan kepada para finalis Putri Indonesia 2023 untuk memajukan bangsa. Informasinya akan hadir seusai jeda.